Selamat datang di Broscast. Bram Reza Rifu ngobrol santai di podcast. Yeay! Halo, balik lagi di Broscast dan kali ini bareng gua Bram Herlambang dan kita kembali menemui salah satu sineas atau orang yang biasa di belakang layar. Kali ini sutradara Awi Suryadi. Halo. Mas Awi, terima kasih. Senang bertemu. Senang. Terakhir kayaknya 2 tahun yang lalu ya. Iya, yang pas KKN ya? KKN Iya, by pas Zoom KKN. dan itu habis lebaran waktu itu Iya, ya. betul. Mas Awi, ini filmnya Do You See What I See saat podcast ini tayang mungkin 1 atau pas hari hanya gitu ya. Tanggal 16 Mei di bioskop. Tanggal 16 Mei, betul sekali. Nah, ini gimana? Ekspektasinya gimana sih? Atau kemudian setelah kemarin screening bareng media, bareng fans gitu, tanggapannya gimana? Tanggapan sih sangat-sangat positif sih. Terus saya excitednya adalah ini horor yang tipe horor yang belum pernah saya bikin sebelumnya. Karena kan saya sebenarnya sebelum ngejadiin film horor kan saya backgroundnya sebenarnya drama. Begitu saya udah mulai gatel lah gitu, kayak drama itch gitu. Udah mulai gatel nih pengen bikin drama. Begitu dikasih materi episode yang kebetulan ini sebetulnya kan sangat drama ya. Tentang seorang mahasiswa yang jatuh cinta untuk pertama kali, hanya dia jatuh cinta kepada quote-unquote orang yang salah gitu. Betul. Kan. Nah, jadi sebenarnya kan mirip seperti sebuah drama tentang toxic relationship gitu, misalnya bisa dibilang gitu kan. Lu anak sekarang banget tuh. Iya, jadi kayaknya ini banget, saya happy banget ngerjainnya menjadi sebuah horror drama. Terus ternyata penonton dan tamu-tamu undangan juga semalam menyambutnya sangat-sangat positif. Okay. Pemain juga pada kaget karena mereka juga baru nonton semalam. Jadi ya inilah, I'm very hopeful and ini mudah-mudahan jalan. Harapannya masyarakat lo juga sama responnya. Iya, mudah-mudahan kan, maksudnya mungkin selama ini horor-horor belakangan kan tipe-tipe horor yang gore atau bombastis gitu kan. Kalau ini enggak sih, sangat simple, sangat drama, dan saya rasa justru lebih relatable sih harus. Tapi artinya bukan artinya menghilangkan jump scare-nya dong, tetap ada dong. tetap jump scare tetap ada. Cuma mungkin yang sangat tipikal biasanya kan kalau karakter kita kan cewek kan, karakter kita cewek udah gitu jatuh cinta sama si itu. Mungkin kalau di film horor biasanya dia kesurupan lah, mungkin kayak matanya dikasih kontak lens, suaranya diserem-seremin, ini tuh nggak ada sama sekali gitu. Jadi saya bikinnya memang si karakter Mawar ini dia bukan kesurupan, dia tuh memang beneran jatuh cinta, dia tuh beneran seperti kena pelet gitu, bener-bener jatuh cinta, sejatuh cintanya. Oke, sebelum masuk ke soal adaptasinya ya, saya mau tanya dulu. Kalau Mas tadi bilang kemudian drama, bukankah kemudian beberapa film lain Mas juga menyisipkan itu? KKN misalkan, ini kan kental juga, betul, apalagi betul. Cinta Segi Berapa tuh ya, ada yang suka ini segala, kan banyak tuh. Nah, apa beda itu dengan Kalau KKN unik, kalau KKN kan memang segala konfliknya terjadi karena mereka tuh jatuh ke dalam tipu muslihat jin gitu kan. Ya, maksudnya kayak si Badaruhi lah yang bikin mereka Satu kenapa grup harus itulah begini ya. atau gini gitu. Kalau ini tuh kayak lebih apa ya? Lebih kayak coming of age story gitu, di mana kita bertemu dengan si karakter perempuan ini dan kesepian dan jatuh cinta untuk pertama kalinya gitu. Jadi kayak lebih bisa ya pokoknya kayak horror love story lah jadinya. Oke, karena pun judul dari podcast yang diadaptasi adalah Love Story ya. First Love Love Story. Iya, Oke, judul First First Love. Love. Mas, ini yang menjadi pertanyaan juga. Kalau kemudian di situ kan saya mencoba membayangkan karena saya mendengarkan ya podcastnya. Itu kan hanya 2 karakter yang utama gitu ya. Iya. Nah, kalau di film akan seperti apa? Akankah ada kejutan misalkan ada yang berperan lagi nggak di situ? Ada. Kalau di podcast kan Faye narasumbernya di sini diperankan oleh Shanina. Oke. Lalu ada Mawar yang si korbannya, quote-unquote korbannya diperankan oleh Diandra Agatha. Lalu di podcast itu narasumber yang baru setelah episode tentang Mawar viral, ternyata Mawar punya adik namanya Melati kan, yang menghubungi si Faye lagi. Itu Melati kita juga punya diperankan oleh Ratu. Nah, sisanya kita isi tuh. Jadi teman kos mereka tentunya satu kos. Kalau nggak salah Faye itu cerita mereka berenam ya. Ini kita bikin berempat. Jadi selain Faye dan Mawar ada 2 teman kos lagi. Lalu ada ART di kosan. Lalu kita juga ngasih satu karakter cowok menjadi pacarnya si Faye. Oke. Udah gitu juga ada satu karakter cewek lagi yang ngerti-ngerti tentang goib lah gitu. Oh, ini yang mencoba membaca awal gitu ya. Betul. Iya. Mas, akhirnya kalau orang nonton ini tanpa ekspektasi misalkan, itu akan bisa mendapatkan kejutan apa sih? Atau misalkan orang ya akan ya mungkin mirip banget sama podcastnya gitu? Mungkin kemiripannya 80% ya. Maksudnya
konfliknya sama, udah gitu endingnya yang tragis itu pun sama. Cuma setnya Endingnya boleh dibicarain. soalnya orang udah nonton podcast ini, udah nonton dan denger podcast ini kan. Jadi ending tragisnya tetap sama, cuma kejadiannya di mana dan kapan itu beda. Oke, tapi lebih detail kalau di film. Iya lebih detail karena kan kalau V memang ceritanya cuma awal-awal dia Mawar kenalan dengan si Restu, lalu kan Mawarnya diajak keluar dari kosannya kan. Nah, kalau ini itu enggak. Jadi Mawar tuh mereka menghadapi permasalahan ini bareng-bareng sebagai teman dan sahabat di si kosan. Oh, dan akhirnya teror-teror itu ke teman-temannya juga ya, seperti betul, podcastnya ya. Betul. Oke. Nah, kalau 80%, 20%-nya apa? 20% karena beda kan tadi ada karakter-karakter baru kan, ada karakter-karakter baru. Lalu kita juga nggak bermain kalau di podcast kan Mawarnya setelah diajak keluar dari kosan itu oleh orang tuanya kan, dimasukin ke rumah sakit jiwa, lalu ada sempat tinggal sama neneknya. Nah, kalau ini nggak, seperti tadi saya bilang, kita maunya itu memang filmnya kan tentang persahabatan ya, tentang sahabat-sahabat yang berusaha menyelamatkan sahabatnya ini dari sebuah toxic relationship-nya. Jadi saya kayak pengen nunjukin keadaan support system yang sangat penting nih. Jadi permasalahan ini dipecahkan bareng-bareng oleh si teman-teman kosan ini. Sampai ending cerita sesuai di podcast itu mereka ditemani sama sahabat-sahabat. Jadi mereka semua menemani Mawar menghadapi masalah ini dari kosan. Udah gitu ditelusuri lah permasalahannya. Ternyata ini juga sama masih seperti podcast. Ternyata permasalahan itu muncul karena keluarganya Mawar kan ada melakukan pesugihan. Nah, itu tuh ditelusuri akhirnya dari kosan mereka ada pindah ke rumah Mawar, lalu menyelesaikan masalahnya di luar kosan. Jadi cukup ini ya, persahabatannya cukup kuat bahkan ditemani sampai akhir. Sangat iya, sangat. Kenapa memilih itu menjadi pembeda dari podcastnya? Iya, karena nggak tahu. Ini juga sih, mungkin saya juga dari horor saya sebelumnya kan mungkin selain KKN lah ya. Kalau KKN kan memang mereka mahasiswa ya, grup mahasiswa gitu kan. Kalau sebelumnya kan horor saya kebanyakan either keluarga atau anak kecil kan. Nah, kali ini memang saya pengen kayak bikin teen Scream gitu loh, pemainnya anak-anak muda semua. Jadi kayak balik ke zaman Scream atau I Know What You Did Last Summer gitu. Jadi pengennya memang supaya lebih fresh gitu kan, juga lebih enak dilihat di mata gitu. Semua yang main muda-muda cantik-cantik gitu kan. Betul. Nah, itu sih emang idenya dari awal pengen bikin sebuah teen Scream. Dan ini ya, kalau saya tidak salah mengingat bahwa ada teori di penonton film tuh bahwa ada final girl. Biasanya kalau ada cewek sendiri tuh membuat empati. Betul. Soalnya ada satu cewek yang selamat gitu kan. Satu cewek yang selamat. Itu ada? Justru satu cewek yang nggak selamat kalau di sini. Karena kan sesuai podcastnya kan memang tidak selamat ya di akhirnya. Mas, kalau gitu ngomongin soal adaptasi ya. Bagaimana ini paling tidak bukan pertama, karena KKN pun kan kemudian adaptasi. Apa yang menjadi tantangan kali ini alih wahana dari kemudian podcast yang sudah ada suara? Artinya kalau orang baca itu kan theater of mind-nya akan tafsirnya banyak nih di penonton. Betul. Sedangkan kalau podcast itu kan orang ya mungkin nggak akan selebar itu range theater of mind-nya dia gitu. Memang tricky. Selalu saya dari Danur adaptasi, KKN adaptasi juga, sekarang adaptasi, dan selalu komen netizen tuh memang nggak bisa. Kita jangan pernah berharap bisa memuaskan semua fansnya si source materialnya gitu ya. Karena waktu KKN banyak yang komplain, ini plek-plekan sama threadnya, buat apa difilmin? Ada yang ngomong gitu. Tapi sekarang dari trailer kan udah kebaca kan, oh ini rada beda ya podcast ya. Betul. Ada juga yang komen, kenapa dibedain sama podcastnya gitu. Jadi kayak kita nggak pernah seperti ya, kita nggak pernah 100% bisa memuaskan mereka aja sih. Jadi ya sesuai kebutuhan film lah ya. Maksudnya dalam sebuah presentasi audiovisual 90 sampai 100 menit ya, kita harus bikin ada karakter arc kan, ada berasa lah perjalanan dari act 1, act 2, act 3, kira-kira kita butuh informasi apa aja yang perlu disampaikan oleh karakter siapa aja. Jadi semua kita pikirkan untuk ini aja sih, untuk dapat sebuah cinematic experience yang lengkap gitu kan. Tapi buat seorang Awi Suryadi gitu, apa yang tidak boleh dirubah dalam sebuah adaptasi? Saya yakin kemudian adaptasi tentu tidak mungkin selebar thread-nya, tidak mungkin selebar podcast-nya gitu, harus dipadatkan. Tapi apa yang harus ada dalam adaptasi? Mungkin main konflik ya, karena kan maksudnya secara premis aja orang udah tahu, oh First Love, pasti orang begitu, oh itu episode yang pacaran sama pocong ya, nah, udah pasti itu kita bisa rubah gitu kan. Jadi premisnya aja sih.
Kalau si saya sebenarnya masih bebas. Tapi kalau ending itu termasuk Kalau ending karena saya memang suka dengan ending ya, karena saya ngerasa ini sebuah pembelajaran juga kan di mana orang tuanya Mawar melakukan sesuatu yang mereka harusnya tidak lakukan, akhirnya memakan korban kan, dan korbannya bukan hanya stop di orang tuanya, ternyata lanjut ke anak-anaknya. Jadi Betul. ini memang sebuah pembelajaran konsekuensi yang pengen saya sampaikan juga sih gitu. Memang dan pengennya juga dari awal membuat seperti tadi saya bilang, saya emang udah gatel pengen bikin drama gitu kan, jadi melalui genre horor saya bisa mempresentasikan sebuah tragic love story, itu makanya saya keep. Tapi ending kalau itu. untuk yang di Shiwatai sini memang endingnya karena seorang Awinya suka atau memang seorang Awi itu pengen ya tidak merubah ending dari source material? Oh enggak, karena saya suka. Oh, oke. Kebetulan memang endingnya saya suka gitu. Mungkin itu salah satu yang buat saya suka juga dengan episode itu. Apa gitu sih. one day mungkin akan bisa bikin yang endingnya berbeda artinya? Mungkin aja kalau Danur beda. Oh, oke. Kalau Danur tuh selalu beda dengan sangat beda dengan buku. 1, 2, dan 3 ya? Iya, Oke. Mas Awi, ini yang juga menarik. Ketika hari ini Mas cukup banyak gitu ya film-film horornya. Apa kemudian signature untuk membedakannya di setiap filmnya? Bisa nggak orang ketika menonton akhirnya, oh ini memang karakternya Awi nih yang sutradaranya gitu, Mas? Kalau saya sih sebenarnya nggak pernah secara sadar bikin gitu ya, karena saya pengennya sih film dinikmati ya sebagai film aja gitu. Cuma kalau pengamat film, so-called cinephile gitu, pasti tahu tuh, wah kalau Mas Awi pasti tahu ntar ada angle miring lah, kameranya muter lah, itu Awi sudah banget gitu mereka bilang. Cuma saya nggak pernah bikin shot seperti itu karena supaya orang tahu itu film Awi Suryadi, enggak sih, karena kebutuhan adegan aja, kebutuhan penyampaian rasa aja gitu. Kebetulan saya pengennya dalam situasi itu dunia mereka lagi terbalik karena mereka lagi menghadapi masalah besar, jadi kameranya saya mainin gitu. Umumnya sih orang pada bilang ya kalau film Awi itu kameranya lebih nyeleneh lah gitu, lebih iseng gitu. Itu karena memang Mas Awinya memang pengen mengeksplorasi itu atau memberikan hal yang berbeda nggak sih? Iya, enggak. Kebetulan saya memang kan ada tipe director yang sangat konsen dengan aktor gitu kan, digali banget emosinya segala. Bukan itu nggak penting, itu sangat penting pastinya. Prioritas aja lah Iya, gitu ya. betul, prioritas. Nah, kebetulan saya tuh memang dari dulu mungkin bisa dibilang visual atau technical director gitu ya. Jadi saya sangat menikmati camera movement, lighting gitu. Jadi ya itu jadi yang mungkin saya fokusnya lebih besar di situ ya. Oke. Nah, kalau misalkan orang sudah menonton film ini, ekspektasi apa yang kemudian diharapkan Mas Awi dan juga tim? Apakah kemudian sama dengan podcastnya begitu? Itu yang diharapkan? Iya, atau kemudian, saya mendapatkan hal baru, ini kayak another universe soal first love itu? Betul. Saya sih berharap mereka bisa merasakan perbedaannya antara presentasi hanya audio lewat di podcast, lalu ternyata di visual bisa jauh lebih menarik ya gitu. Dan berharap sih bisa dikembangkan jadi cinematic universe si Do You See What I See ini, karena sebenarnya banyak episode lain yang saya suka juga ceritanya. Jadi berharap ya ini film pertama kita dari Do You See What I See, semoga bisa jadi semesta juga kan, bisa bikin 2 atau 3 lagi. Waduh, I would be very Senang happy. banget ya. Tapi artinya kalau semesta itu akan ada keterkaitan karakter kah? Atau kemudian ya Enggak sih. one day aja akan Rasanya enggak sih. Kalau yang cerita First Love ini ada kemungkinan bahkan untuk jadi sequel ataupun prequel. Karena kan memang kita belum pernah, di film ini kita nggak terlalu banyak bercerita tentang orang tuanya Mawar. Betul. Atau setelah Mawar meninggal, kalau di episode podcast kan berlanjut tuh, setelah Mawar meninggal, Melati bercerita gitu, dan akhirnya Melati pun jadi korban. Nah itu kan sangat potensial jadi sequel sebenarnya. Tapi akan tergantung respon ya. Iyalah pasti. Oke, ini yang juga pengen saya tanyakan. Kalau kemudian ini adaptasi kesekian dari seorang Awi Suryadi begitu, seberapa besar porsi tanggapan penonton dalam akhirnya membuat karya berikutnya yang adaptasi? Maksudnya tanggapan besar penonton. Jadi misalkan tuh jumlah penonton atau? no, bukan. Misalkan Danur dan KKN adaptasi. Iya. Responnya ada dong pasti. Ini bagus begini ini. Nah, itu porsinya seberapa besar akhirnya dimasukkan sama Mas Awi ke dalam saat membuat Do You See What I See? Enggak sih. Nah, itu justrunya memang kalau bikin film itu susah ya. Maksudnya kita cuma bisa percaya diri kita sendiri sebagai penonton. Pastinya kita sebagai filmmaker kan juga hobi nonton. Kita menempatkan diri kita sebagai penonton kan. Ya udah saya ngebayangin aja kalau saya mau bikin Danur atau waktu itu bikin KKN atau sekarang bikin Do You See What I See. Kalau saya sebagai pendengar podcastnya dan pengen nonton filmnya, saya kalau bikin film seperti ini saya suka gaya gitu. Saya nggak bisa terlalu mendengarkan pendapat fans, mereka ngomongnya harus ada ini, harus begini, karena itu
too much noise jadinya. Kan jadi kayak susah untuk diikutin dan nggak mungkin gitu. Seperti tadi saya bilang Menyenangkan semua orang. KKN terlalu mirip salah, yang ini beda salah gitu kan. Nah, jadi memang saya cuma bisa percaya insting saya sebagai penonton. Nah, terus saya ngobrol sama penulis gitu kan. Kira-kira apa yang terbaik lah untuk cerita ini untuk sebuah tayangan 90 sampai 100 menit, ya udah itu kita jalanin. Jadi artinya Mas tidak terlalu ambil pusing ya Iya. dengan tanggapan-tanggapan itu ya. Iya. Oke, dan kira-kira akan ini apa nanti apa namanya se hype apa bayangan dari seorang Awi Suryadi? Nggak tahu juga sih. Soalnya sebenarnya film ini dibanding film saya sebelumnya gitu ya, maksudnya KKN atau Danur, sepertinya ini tuh lebih sederhana gitu secara IP ya, secara IP. Walaupun sebetulnya kalau secara cerita saya bukan pendengar horor, tapi saya mendengarkan episode ini karena apa ya? Karena jenis ceritanya buat saya menarik, pacaran dengan pocong gitu loh. Iya, betul. Jadi ya nggak tahu sih, saya berharap ya bisa inilah do good numbers lah. Maksudnya saya sangat suka, seperti saya bilang, saya sangat suka dengan cerita-ceritanya Mr. Popo di DC What I See. I'm hoping bisa do 1 or 2 more lah at least. Nah itu gimana apa namanya pelibatan Mr. Popo di situ? Seberapa besar dia? Kita selalu konsult dia. Iya, cerita? kita begitu udah jadi sinopsis, kita konsult dia, begitu jadi naskah, konsult dia, terus sudah selesai syuting, waktu preview offline juga kita preview sama Mr. Popo. Jadi artinya dia bukan supervisi tapi ya? Enggak, iya. Cuma tapi dilibatkan kah untuk kemudian bersama-sama dalam penulisan skrip? Enggak dilibatkan, tapi dia mengetahui lah gitu. Oh, sih. Oke. Dia sudah nonton juga? Udah. Kan dia ke premiere juga. Oh, iya, kemarin ya. Iya, dia kalau juga dia suka banget. Suka sekali, puas sekali dia. Oke. Mas, ini kita agak keluar sedikit dari film di UC What I See. Mas kemudian beberapa membuat adaptasi gitu ya. Saya ingin fokus di situ. Jadi kenapa sebetulnya adaptasi itu menjadi pilihan dari Mas Awi? Dan apakah kemudian memang karena source materialnya itu sudah terkenal dulu, artinya punya, atau karena suka aja? Kalau saya berdasarkan suka sih. Jujur kayak waktu KKN kan. Waktu KKN itu udah lumayan viral. Orang-orang mention ke saya belum berani mention ke MD gitu. Maksudnya saya nggak tipe yang ini viral loh, kalian dapetin dong IP-nya, enggak. Karena saya belum baca waktu itu. Karena saya lagi ngerjain Danur 3 waktu itu. Setelah saya selesai beres dengan Danur 3, baru saya baca ternyata KKN. Wah, ternyata saya suka banget. Baru saya bilang sama MD, harus dapet ya, ini saya mau ngerjain gitu. Jadi kalau saya sih berdasarkan suka. Tapi kalau untuk sebuah PH atau produser, mungkin tergantung seberapa viral cerita itu. Karena kan mereka harus berpikir seberapa potensi nih. Minimal kan kalau memang IP-nya sudah banyak yang tahu, ya itu udah jadi captive market kita gitu kan. Tapi kalau saya purely karena saya suka apa enggak sih. Karena banyak yang viral-viral lainnya yang ditawarin ke saya pun karena saya nggak connect, atau saya ini mau diapain ya kalau di film, atau saya udah pernah tahu nih tipe-tipe segini, jenis yang sama, iya. Saya nggak menarik juga, saya nggak saya tanggepin gitu, nggak saya iyain. Jadi yang ditawarkan yang Mas Awi suka, tapi juga potensi viral. Atau gimana? Kalau kayak Do You See termasuk viral nggak sih? Do You See ini? Saya kebetulan ya nggak tahu sih. Saya suka sih tapi. Iya, saya Do You See tuh tahu tentang podcastnya dari istri saya. Terus saya dengerinnya episode yang lain, bukan yang First Love. Terus memang saya udah suka lah, menurut saya. Mungkin karena terutama awal-awal ya, kayak kok memang cerita itu sangat-sangat otentik, yang bukan tipe ini mah dia sendiri cuma bercerita tentang film horor atau cerita horor dia pernah dengar. Kalau ini nggak sangat otentik gitu kan. Nah, jadi iya, kalau saya sih berdasarkan saya suka apa enggak sih dengan materinya. Itu yang pertama kali ya. Iya. Oke. Apa yang belum dan seorang Awi merasa saya harus bisa adaptasi ke depannya? Novel kah atau novel sudah ada? Novel Danur udah, thread Twitter udah ada, KKN sama Perwongan. Saya baru selesai syuting judul Perwongan, itu thread dari Zero Point. Udah gitu sekarang dari Spotify. Kisah Tanah Jawa itu podcast ya? Kalau Kisah Tanah Jawa YouTube. Oh, YouTube dari YouTube ya. Tapi model cerita juga kan? Iya, dari YouTube dia dijadikan ke buku. Jadi kita adaptasi bukunya sih sebenarnya. Oke. Nah, apa yang belum dan apalagi ya? Sangat remake juga udah. Remake dari film Korea juga udah. Iya sih, saya sejujurnya saya nggak terlalu memusingkan itu adaptasi atau enggak sih. Maksudnya kalau original story pun ditawarin ke saya dan kebetulan saya suka, saya pasti akan ambil ya. Jadi artinya poinnya tantangannya kah yang membuat Mas Awi mau gitu? Saya suka, saya juga sabar untuk menceritakan cerita yang barusan saya baca ini ke bentuk audiovisual supaya orang juga bisa suka juga gitu dengan cerita ini gitu. Berarti Mas Awi kalau misalkan sama orang terdekat gitu menceritakan dulu nggak sih? Atau gimana? Sama istri saya biasanya. Oh gitu. Mencoba mana yang menarik untuk diceritakan ulang tuh biasanya siapa, atau
apa ininya, filternya gitu. Iya, kan, saya kebetulan percaya dengan insting dan taste istri saya kan. Jadi kayak kalau ada thread yang dilempar ke saya, terus saya baca, menurut saya menarik, terus saya sibuk biasanya, kamu dong lanjutin baca gitu. Terus dia baca, kalau dia bosen mungkin nggak lanjutin, kalau dia suka, saya baca lagi, terus ya udah baru saya jalan. Oke, baik. Oke, terakhir kalau gitu, Mas Awi. Jadi buat para penonton di UC WTIC, apa yang bisa mereka dapatkan yang kira-kira di podcast mungkin tidak menjadi core atau prioritas pesan gitu? Mungkin ini karena sekarang karakter teman-temannya jauh lebih banyak ya, jadi persahabatan tuh jauh lebih kental dan berasa banget ininya. Apa ya, saya pengen ngomong, di UC WTIC itu bedanya dengan film horor lain adalah memang dari awal secara sadar saya pengennya bikin ini film cewek, film cewek banget gitu, dan film ngedate banget. It's the perfect date movie untuk orang yang kayak baru pertama kali jatuh cinta, lagi mulai pacaran gitu kan. Ini percikan-percikan itu ada ya. Apalagi teman-teman cewek lah, sahabat-sahabat cewek gitu, kalau nonton ini sih harusnya mereka kayak bisa ngerasa gitu, kayak film Girl Squad banget lah gitu. Nontonnya mageng nih teman-teman SMA. Oke, Mas Awi, terima kasih banyak. Nanti mungkin project selanjutnya saya akan wawancara lagi, pengen tahu gimana insight dan juga mungkin ada hal baru atau mungkin cerita menarik lainnya, gitu ya Mas Awi. Oke. Dan itu teman-teman, silakan tulis di kolom komentar kira-kira menurut kalian gimana episode ini, dan kira-kira kalau berikutnya nanti judulnya Perewangan ya? Perewangan sudah akan rilis, saya akan wawancara, tapi tolong saya nitip pertanyaannya kira-kira apa yang pengen ditanyakan sama teman-teman penonton dan juga netizen, tulis di media sosial dan juga YouTube kami. Kalau gitu, Broscast sampai sini dulu. Sampai jumpa. Selamat datang di Broscast. Bram Reza Rifung Ngobrol santai di di podcast. Yeay!